Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahranela Darmawan dengan NIM 112111391. Dari kasus di atas, berikut ini merupakan pendapat yang akan saya sampaikan mengenai dampak COVID-19 dan dampak negatif dari krisis Timur Tengah yang sangat mempengaruhi salah satu gerai F&B terbesar di Indonesia. Di masa COVID-19, setiap negara pasti mengatur dan merancang agar bisa bangkit dari keterpurukan dalam sektor perekonomian. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Seperti Indonesia yang telah merancang kebijakan fiskal dan moneter secara optimal dengan harapan mampu lepas dari fase resesi dan pertumbuhan ekonomi yang kian menurun. Pada pandemi, tentu ada unsur fluktuatif daripada masa pra-pandemi COVID-19, yang artinya ada kontribusi dari setiap sektor lapangan usaha. Jika dilihat dari peringkatnya, F&B menduduki peringkat pertama. Hal ini bisa kita lihat dari kebiasaan para muda-mudi terutama Gen Z yang lebih meminati berbelanja makanan instan, mudah, siap saji, murah, dan rasa tidak kalah nikmat. Menurut pendapat saya, untuk memulai persaingan yang merajalela, kita harus berani berinovasi dalam menciptakan menu terbaru dengan rasa yang nikmat. Dan kita harus berani mengambil keputusan dengan cepat. F&B semakin banyak digandrungi oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda. Nilai jual pasar semakin meningkat bila kita cermati dengan cepat. Inovasi-inovasi terbaru mulai dipikirkan dengan matang. Kita harus bisa memberikan kualitas produk yang stabil, produk-produk kekinian yang memiliki daya jual tinggi. Adapun upaya yang harus direalisasikan antara lain mempertahankan kualitas produk dan juga memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Hal tersebut adalah salah satu upaya yang wajib diberikan oleh perusahaan. Selain itu, sumber daya manusia yang berkontribusi di suatu perusahaan harus dimiliki manajemen terbaik, hingga sumber daya manusia tersebut dapat didayagunakan dengan optimal demi mencapai tujuan perusahaan. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai perilaku organisasi. Untuk menumbuhkan minat konsumen, kita harus mampu mengelola pemasaran di tengah banjirnya waralaba dan produk-produk lainnya. Kita juga harus mampu merancang program-program pemasaran yang menyentuh hati dan minat konsumen. Kita juga harus mampu mengumpulkan berbagai informasi yang bisa kita peroleh dan kita pelajari dari faktor lingkungan secara teratur, sehingga kita dapat berperan secara optimal. Artinya perusahaan harus mampu untuk mengumpulkan berbagai informasi yang terjadi di masa COVID. Menurut pengamatan saya, perusahaan harus dapat mengamati sebagai tahap awal dalam berformulasi strategi dan perencanaan strategis. Sebuah pengamatan dibuat sebagai dasar perencanaan. Aspek penting dalam menganalisis sebuah produk dapat menentukan pasar. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa produk terbaik, promosi, harga yang dapat bersaing, dan juga lokasi. Contoh yang saya dapat berikan yaitu perusahaan harus dapat memiliki lokasi yang meyakinkan dalam usaha makanan cepat saji. Lokasi tersebut harus menjadi tempat yang nyaman untuk generasi muda terutama Gen Z agar dapat melakukan aktivitasnya di tempat itu. Sebuah perusahaan F&B harus memiliki pelayanan yang ramah dan cepat. Selain itu, standar kualitas produk harus terjamin. Kebersihan tempat dan harga harus bersaing. Adapun faktor-faktor keberhasilan suatu usaha sangatlah berbeda-beda. Faktor pendukung keberhasilan suatu usaha bisa dilihat dari berbagai macam pilihan menu terbaik,
pelayanan produk yang bermutu, dan kenyamanan ruang. Kenyamanan ruang sangat berperan penting dalam penjualan suatu produk. Jadi, menurut saya, suatu perusahaan harus dapat mengetahui faktor-faktor keberhasilan. Perusahaan juga harus peka terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan harus kritis dan memformulasi strategi yang tepat dapat memenuhi faktor tersebut di atas. Tren bisnis di sektor F&B dapat ditemukan di mana saja. Tantangan ini tentu saja sangat bervariasi. Kepailitan suatu perusahaan merupakan suatu tantangan dalam kinerja keuangan. Ini adalah tantangan yang tidak bisa dipungkiri. Perusahaan harus menghadapi persaingan bisnis. F&B seringkali harus bersaing dengan bisnis-bisnis serupa yang lokasinya berdekatan. Persaingan ini dapat berupa persaingan harga, kualitas, pelayanan, menu yang ditawarkan, dan tempat yang lebih menarik. Maka menurut saya, perusahaan harus berani mendorong dan melakukan analisis lingkungan eksternal atau komponen luar perusahaan. Perusahaan juga harus mampu beradaptasi dan peka terhadap lingkungan sekitar. Analisis eksternal adalah analisis peluang terhadap ancaman yang berasal dari luar. Menurut saya, analisis lingkungan bisnis ini harus dilakukan untuk menetapkan posisi bisnis dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus berani menerapkan strategi yang baik untuk menghindari ancaman dan bencana pemutusan kontrak kerja secara besar-besaran. Kinerja suatu perusahaan sangat mempengaruhi suatu perusahaan itu sendiri. Permintaan, tren, dan persaingan menjadi alasan perusahaan harus berani berinovasi. Upaya lain yang digunakan untuk bertahan dalam kondisi persaingan. Saya akan memberikan satu contoh. Perusahaan harus mampu membangun inovasi terbaru sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, bisnis dalam suatu perusahaan menurut saya sangat bergantung pada aspek-aspek lain. Contoh yang akan saya berikan adalah ketergantungan kepada aspek politik. Pandangan saya, aspek politik sangat berperan besar dalam suatu bisnis. Hal ini sangat mempengaruhi dalam suatu bisnis. Aspek politik luar negeri seperti perang yang berkepanjangan sangat mempengaruhi daya beli suatu negara. Perang yang berkepanjangan membuat ekonomi suatu daerah atau negara menurun. Tentu ini sangat mempengaruhi daya beli. Contoh aspek politik seperti pemboikotan suatu merek dagang oleh masyarakat yang dapat menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki kepekaan dan tanggap dalam menanggapi dalam suatu masalah. Aspek politik yang mempengaruhi dunia bisnis contohnya seperti nilai suku bunga, tingkat inflasi, nilai tukar, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan surplus perdagangan. Menurut saya, aspek sosial pun ikut berperan. Aspek sosial seperti gaya hidup yang dipengaruhi norma dan nilai masyarakat. Hal ini harus menjadi pertimbangan untuk dijadikan strategi perusahaan seperti negara kita yang masyarakatnya banyak memeluk agama Islam. Perusahaan harus mempertimbangkan dan jeli untuk menjual produknya. Aspek teknologi. Perusahaan harus mengerti tentang teknologi. Perubahan teknologi dapat membentuk suatu perusahaan baru. Oleh karena itu, sumber daya manusia seperti bagian pemasaran harus mengikuti perkembangan zaman yang sedang terjadi, agar perusahaan dapat mengantisipasi segala perubahan. Aspek lainnya antara lain yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan dapat mencakup alam dan ekspansi ekonomi yang berkelanjutan. Adapun aspek lain yaitu aspek hukum yang merupakan hasil dari proses politik, mandat, dan keputusan suatu pemerintahan ini juga sangat berpengaruh dalam suatu industri perusahaan.
Selain aspek-aspek di atas, ada hal lain yang membuat daya beli menurun, yaitu kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Hal ini harus cepat ditindaklanjuti, contohnya dengan mengeluarkan produk-produk organik seperti nasi, ayam, dan sayuran organik. Semakin majunya teknologi, semakin maju juga suatu perusahaan, karena perusahaan dapat bergantung pada teknologi tersebut. Contohnya transaksi online. Menurut saya, perusahaan bisa menggunakan dan meningkatkan penjualan dengan menggunakan fitur-fitur layanan atau pemesanan online. Adapun menurut saya, perusahaan dapat menggunakan bermacam cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Antara lain, mungkin perusahaan dapat membuat kemasan-kemasan menarik. Contohnya menggunakan folding box atau kertas karton lipat. Atau perusahaan juga dapat berinovasi dan mengeluarkan produk terbaru atau menu-menu terbaru pada hari besar, tentunya dengan harga terjangkau, seperti menu khusus menjelang Ramadan atau hari besar lainnya. Dalam usaha, mencapai pasar yang diinginkan tentu saja harus mempertimbangkan kondisi pasokan bahan baku. Karena bahan baku sangat berpengaruh pada harga jual sebuah produk. Perusahaan harus mempertimbangkan kondisi pasokan bahan baku yang diperoleh dari pasar. Hal ini akan menentukan harga. Harga adalah salah satu elemen dalam bauran pemasaran yang harus bersifat fleksibel. Adapun suatu usaha, menurut saya harus memiliki sistem yang berperan penting dalam suatu usaha. Semua orang harus terlibat, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Dari COVID, kita bisa belajar banyak. Pandemik membuat banyak waralaba yang terpukul. Ini disebabkan oleh penjualan yang merosot drastis. Banyak perusahaan waralaba yang terpaksa untuk merumahkan dan mem-PHK besar-besar karyawannya. Untuk menghadapi itu, pendapat saya kita harus bisa mengadopsi sistem yang diterapkan oleh salah satu waralaba lainnya. Contohnya dengan melalui pengembangan solusi digital, menggandeng YotApp untuk pemesanan yang terintegrasi untuk transaksi di kasir counter dan drive-thru. Tentu saja hal ini dapat memudahkan pelanggan di masa pandemik. Transaksi ini biasanya menggunakan solusi digital non-tunai atau YotApp. Solusi digital non-tunai sangat mendukung dan memberikan keleluasaan kepada pelanggan dalam melakukan pembayaran. Tentu saja hal ini berimbas cukup besar terhadap penjualan. Saya akan memberikan contoh kemudahan lainnya dengan adanya take away, drive-thru, yang semuanya tidak memerlukan kontak langsung. Tentu saja ini akan sangat memudahkan untuk konsumen. Menurut saya ini adalah momentum terbaik untuk mendorong transaksi digital yang aman dan nyaman. Bisa dilihat secara seksama di tengah ekonomi global yang belum menentu, bisnis waralaba justru terus bertumbuh. Di samping kondisi ekonomi yang memperlihatkan tren negatif, tetapi industri franchise justru tumbuh. Bisnis waralaba bisa cenderung resisten terhadap pergerakan ekonomi global, tentunya kita harus berani untuk berinovasi lebih. Saya menyarankan agar bisnis atau usaha lebih memanfaatkan teknologi sosial media agar bisnis dapat berkembang dengan pesat. Menurut saya, setiap negara memiliki keunikan yang dapat dikembangkan dalam bisnis waralaba. Contoh kecil yang akan saya berikan tentang media sosial antara lain menggunakan teknologi yang membuatnya hit seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Setiap usaha harus dapat memperhatikan karakter dari usahanya masing-masing. Seiring dengan krisis kesehatan dan kemanusiaan, para pebisnis harus mampu mengadaptasi perubahan operasional, gangguan rantai pemasokan,
resesi ekonomi, dan meningkatkan ambang ketidakpastian. Menurut saya, kita harus memiliki kemampuan dasar bisnis agar bisa bangkit dari keterpurukan. Kemampuan dasar itu seperti posisi, rencana, perspektif, dan proyek. Hal ini bisa menjadi dasar bisnis agar bangkit kembali dari krisis. Saya akan menjelaskan sedikit pendapat saya tentang kemampuan dasar. Yang pertama ada posisi. Posisi perusahaan atau waralaba harus memahami posisi bisnis dan lingkungan saat ini. Siapa pasar bisnis kita, peran apa yang dimainkan dalam ekosistem perekonomian. Kita harus tahu siapa yang ada di posisi pesaing utama kita. Kita juga harus mengerti kemana arah bisnis ini kita berjalan. Selain itu, menurut saya, kita harus menemukan kembali dasar-dasar bisnis apa yang hilang selama pandemi. Selanjutnya ada rencana. Rencana adalah tindakan yang harus menunjukkan kemana bisnis harus berjalan. Dalam konteks ini, berarti kita harus melakukan rencana agar dapat melewati masa krisis. Kadang menurut saya, kurangnya rencana yang matang hanya akan memperburuk tujuan bisnis. Saat perusahaan menyusun langkah-langkah strategis bisnis untuk melewati masa krisis, perusahaan harus memikirkan secara luas dan mendalam tentang pandangan yang jauh ke depan. Di sini tentu saja perspektif bisnis kita akan diuji. Di sini, para waralaba harus tahu bagaimana cara bisnis melihat dunia dan usahanya sendiri. Menurut saya, kemungkinan besar budaya dan identitas bisnis akan sangat berubah akibat krisis. Sangat penting tentunya untuk mempertimbangkan banyak hal agar perspektif bisnis bisa berkembang. Kita juga harus membaca situasi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, pengusaha harus memperbaiki budaya dan identitas bisnis mulai dari sekarang. Yang selanjutnya ada proyek. Proyek baru apa yang perlu dijalankan dan kita harus mampu mengkoordinasinya. Waralaba harus memprioritaskan dan mengkoordinasikan proyek yang akan menjadi masa depan bisnis. Menurut saya, kesiapan individu, tim maupun divisi harus lebih diperhatikan. Tentunya semua tidak lepas dari kesiapan keuangan bisnis. Mungkin kita bisa menggunakan software keuangan dan akuntansi untuk menunjang kesiapan bisnis. Atau kita dapat menggunakan jurnal agar dapat melihat dan memperbaharui laporan neraca. Kita juga bisa membuat buku besar agar kita dapat memantau secara detail laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Tentu saja budget penjualan hingga pembelian dengan cepat, tepat, dan akurat. Adapun hal-hal yang harus menjadi pertimbangan antara lain daya beli, permintaan produk, dan lain-lain. Kita harus pandai membaca peluang yang ada, kemana konsumen akan menghabiskan uang mereka. Tentukan peluang bisnis yang sangat berharga di era gempuran produk baru. Sebagai pengusahanya, tentu kita harus dapat mengevaluasi kemampuan dalam dunia usaha itu sendiri. Mungkin dengan kemampuan evaluasi dapat menentukan jenis peluang bisnis yang dapat kita ambil. Setiap waralaba dan usaha harus mempunyai target, siapa pembeli ideal dalam bisnis Anda. Tidak hanya menyederhanakan promosi, penargetan juga harus mampu memberikan solusi, strategi, dan kebijakan bisnis. Tentunya, waralaba dan usaha harus tahu persis untuk siapa bisnis ini dibangun. Bisnis harus dibangun dari pertimbangan yang matang, pelajari dengan baik kondisi alam dan politik yang sedang bergejolak. Waralaba juga harus mampu mengenali kompetitor bisnis, karena setiap kompetitor pasti memiliki strategi masing-masing. Kita harus mampu tampil berbeda bahkan lebih baik. Kita harus memiliki strategi jitu sebagai cara pemulihan pemboikotan terhadap suatu produk. Tentunya kita akan melihat bagaimana pemboikotan suatu produk sangat mempengaruhi daya jual.
Adapun boikot terhadap suatu produk dapat memiliki dampak signifikan terhadap preferensi konsumen. Boikot dapat menjadi pemicu pergeseran preferensi konsumen menuju merek atau produk alternatif. Ketika suatu merek dihadapkan pada kontroversi atau ketidaksetujuan, maka konsumen cenderung mencari opsi pengganti yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan mereka. Dengan demikian, perusahaan akan menjadi sasaran utama. Perusahaan akan kehilangan pangsa pasar dan pelanggan setianya. Mereka akan beralih kepada pesaing yang dianggap lebih etis dan sesuai dengan harapan konsumen. Boikot juga dapat merubah perilaku konsumen dalam jangka panjang. Kesadaran konsumen terhadap isu-isu sosial, lingkungan, cenderung membuat keputusan pembelian yang didasarkan pertimbangan. Hal ini menurut saya menunjukkan bahwa boikot tidak hanya mempengaruhi preferensi konsumen secara langsung, tetapi juga menciptakan perubahan budaya dalam cara berinteraksi dengan merek atau produk tertentu. Tapi menurut saya tidak semua boikot berdampak negatif terhadap preferensi konsumen. Dalam beberapa kasus yang saya melihat, boikot cenderung mempererat ikatan atau merek dan konsumen yang mendukung nilai-nilai yang sama. Konsumen yang setuju dengan tujuan atau tuntutan boikot mungkin lebih cenderung untuk tetap loyal terhadap merek tersebut. Mereka menganggapnya sebagai representasi dan perjuangan atau nilai-nilai yang dihargai. Jadi, menurut saya, preferensi konsumen akibat boikot tergantung pada konteks spesifik dan bagaimana perusahaan merespon cepat tantangan tersebut. Menurut saya, perusahaan harus memiliki tanggung jawab besar untuk merespon dengan strategi yang bijak dan efektif. Salah satu langkah kunci yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan transparansi dan berkomunikasi secara efektif. Misalnya, perusahaan harus terbuka dan jujur tentang isu-isu yang telah menyebabkan pemboikotan. Komunikasi yang tepat dan terperinci mengenai tindakan perbaikan saya rasa dapat membantu mengatasi ketidakpercayaan konsumen. Inilah pentingnya mengambil tindakan secara tepat untuk memperbaiki pandangan sebelah mata. Menurut saya, respon cepat terhadap isu dan kontroversi dengan cara melakukan perubahan signifikan di dalam suatu perusahaan dapat membantu memulihkan citra suatu perusahaan. Perusahaan juga harus mampu mengaudit internal dan meningkatkan standar etika yang juga merupakan integral dari proses ini. Pihak perusahaan harus mampu memberikan jaminan bahwa langkah-langkah yang diambil bukan hanya tindakan sesaat, melainkan refleksi dari komitmen nyata untuk memperbaiki diri. Ada cara lain yang bisa digunakan oleh waralaba atau perusahaan ketika terkena pemboikotan. Perusahaan dapat melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Contohnya melibatkan pihak eksternal seperti ahli atau lembaga yang dapat mengevaluasi dan memberikan kepercayaan terhadap konsumen. Perusahaan juga dapat merespon dengan menunjukkan keterlibatan langsung dalam isu-isu sosial dan lingkungan. Dukungan tersebut dapat berupa program amalan atau inisiatif berkelanjutan untuk memberikan gambaran positif tentang komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan etika. Hal ini tentulah sangat efektif untuk memperbaiki citra dan dapat mendapatkan dukungan kembali dari masyarakat. Perusahaan atau waralaba tidak boleh hanya berdiam diri. Mereka harus cepat dan tanggap dalam menghadapi masalah kemerosotan penjualan. Banyak inovasi yang bisa mereka lakukan untuk bisa menghadapi krisis pada penjualan. Kita dapat membuat inovasi terbaru dalam pemasaran, mengembangkan produk dengan memperlihatkan kebutuhan nilai konsumen agar dapat menarik kembali perhatian konsumen. Strategi perusahaan harus fokus pada aspek positif yang dapat mencerminkan komitmen kepada nilai-nilai yang sangat dihargai dan mampu membangun kepercayaan kembali dari pasar.
Mungkin kita juga dapat melibatkan konsumen dalam pengambilan keputusan. Menurut saya, ini adalah pendekatan yang paling cerdas. Cara mudah adalah dengan melalui jajak pendapat, perusahaan dapat mendengarkan umpan balik konsumen dengan cermat dan dapat menggabungkan ke dalam perubahan strategis. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dari dampak boikot. Tentunya perusahaan dapat meraih kembali kepercayaan konsumen dan dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan. Dari poin-poin di atas, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang langkah-langkah dalam membangun citra bisnis yang baik di benak konsumen. Yang pertama, mengidentifikasi target market. Mengidentifikasi target market merupakan langkah-langkah awal yang sangat penting dalam membangun citra bisnis. Hal ini melibatkan segmentasi pasar untuk menentukan kelompok konsumen yang paling sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, lokasi, geografis, gaya hidup, dan preferensi pribadi. Dengan mengenali target pasar secara mendalam, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran sehingga lebih relevan dan efektif. Sebagai contoh, sebuah merek pakaian olahraga mungkin memfokuskan diri pada individu berusia 18-35 tahun yang aktif dan peduli terhadap kesehatan. Pemahaman yang jelas tentang target pasar memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen. Yang kedua yaitu mengingat tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah fondasi dari semua kegiatan yang dilakukan perusahaan. Sebelum merancang strategi pemasaran atau branding, penting untuk mengingat kembali visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan arah yang telah ditetapkan. Misalnya, jika tujuan utamanya adalah meningkatkan loyalitas pelanggan, maka perusahaan harus memprioritaskan loyalitas atau pengalaman pelanggan yang positif. Dengan fokus pada tujuan bisnis, perusahaan dapat menjaga konsistensi strategi dan menghindari keputusan yang menyimpang dari arah yang diinginkan. Yang ketiga yaitu menentukan branding pesona yang tepat. Branding pesona adalah karakter unik yang melekat pada suatu merek dan menjadi daya tariknya di mata konsumen. Penentuan branding pesona yang tepat membutuhkan pemahaman mendalam tentang kepribadian merek dan harapan target pasar. Merek yang ingin menarik perhatian generasi muda, misalnya mungkin menampilkan gaya yang segar, modern, dan ramah teknologi. Sebaliknya, merek yang menyasar segmen pasar premium perlu menonjolkan kesan mewah, elegan, dan eksklusif. Branding pesona yang konsisten akan membantu menciptakan hubungan emosional dengan konsumen sehingga meningkatkan daya ingat dan kepercayaan terhadap merek. Yang keempat yaitu mencari tahu pesaing bisnis. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, memahami siapa saja pesaing adalah langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. Analisis pesaing membantu perusahaan mengenali peluang dan ancaman yang ada di pasar. Dengan mengetahui keunggulan dan kelemahan pesaing, perusahaan dapat menyusun strategi yang lebih unggul. Contohnya, jika pesaing memiliki kelemahan dalam pelayanan pelanggan, perusahaan dapat fokus memperbaiki aspek tersebut untuk menciptakan nilai tambah. Selain itu, memantau strategi pemasaran, inovasi produk, dan harga yang diterapkan oleh pesaing juga memberikan wawasan untuk menjaga daya saing. Yang kelima yaitu memperkuat identitas merek. Identitas merek adalah elemen visual, verbal, dan emosional yang mencerminkan nilai dan misi perusahaan. Logo, warna, tagline, hingga nada komunikasi yang konsisten membantu konsumen mengenali dan mengingat merek. Memperkuat identitas merek tidak hanya berarti menciptakan desain yang menarik, tetapi juga memastikan bahwa elemen tersebut konsisten di semua saluran komunikasi baik online maupun offline.
Konsisten seperti ini membuat konsumen lebih mudah mengaitkan pengalaman positif dengan merek tersebut. Yang keenam yaitu memahami karakteristik target. Karakteristik target adalah proses mendalam untuk mengenali siapa konsumen sebenarnya, termasuk kebutuhan, preferensi, kebiasaan, dan nilai-nilai mereka. Informasi ini dapat diperoleh melalui riset pasar, survei, dan analisis data pelanggan. Dengan memahami apa yang memotivasi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, perusahaan dapat menciptakan strategi pemasaran yang lebih personal dan relevan. Misalnya, jika target pasar lebih suka berbelanja melalui platform digital, maka perusahaan harus memprioritaskan kehadiran online yang kuat. Pemahaman ini juga memungkinkan perusahaan menciptakan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa membangun citra bisnis yang baik dan positif di benak konsumen memerlukan pendekatan yang terencana dan strategis. Langkah-langkah seperti mengidentifikasi target market, mengingat tujuan bisnis, menentukan branding persona, menganalisis pesaing, memperkuat identitas merek, dan memahami karakteristik target adalah komponen utama yang saling mendukung dalam proses ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pendapat ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya terbuka untuk diskusi lebih lanjut demi memperbaiki analisis ini. Terima kasih.